just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. Halo semua, terima kasih sudah menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Igede Adi Surawan, NIM 17151240094. Saya merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Bali. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis. Nah, sebelum kita memulai video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Nah, langsung saja kita ke video berikut. Nah, dalam video tadi saya sudah memperkenalkan diri. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Bali dengan jurusan Teknik Sipil. Nah, langsung saja kita membahas ke materi berikut. Nah, di sini saya akan membahas 6 materi, yaitu pertama pengertian etika bisnis, yang kedua pengertian etika bisnis konstruksi, yang ketiga prinsip-prinsip etika bisnis, yang keempat etika dalam bisnis konstruksi, yang kelima etika bisnis sebagai pemilik perusahaan, dan yang keenam etika bisnis sebagai pekerja. Nah, pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Etika bisnis memiliki peranan penting karena dapat membentuk nilai moral serta perilaku karyawan dan pemimpin guna membangun hubungan adil dan sehat dengan mitra kerja, pemegang saham, atau masyarakat. Etika bisnis adalah aturan yang tidak tertulis soal cara menjalankannya dengan adil dan sudah sesuai dengan hukum yang diberlakukan, serta tidak tergantung pada kedudukan individu atau perusahaannya di dalam masyarakat. Etika bisnis bisa menjadi standar serta pedoman bagi setiap karyawan termasuk manajemen, dan dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan landasan kejujuran, moral luhur, transparansi, serta sikap profesional. Yang kedua, ada pengertian etika bisnis konstruksi. Etika bisnis konstruksi termasuk dalam etika bidang khusus atau terapan karena berkaitan dengan bidang profesi dunia. Di bisnis konstruksi adalah satu studi yang memiliki sangkut paut permasalahan suatu keputusan moral yang dihadapi oleh suatu individu, organisasi, perusahaan yang terlibat di dalam bisnis atau industri konstruksi. Dalam etika bisnis konstruksi lebih banyak mempelajari tentang teori-teori etika, karena teori yang satu ini memiliki alasan-alasan yang berkaitan dengan kepercayaan dan tindakan. Prinsip-prinsip etika bisnis. Prinsip ini bertujuan supaya para pelaku bisnis konstruksi yang menjalani bisnis ini sadar akan dimensi etisnya kegiatan bisnis ini, serta supaya belajar bagaimana mempertimbangkan secara etis dan ekonomis, dan mampu memasukkan pertimbangan etis dalam kebijaksanaan perusahaan konstruksi tersebut. Nah, beberapa prinsip etika bisnis antara lain prinsip kejujuran etika bisnis, prinsip otonomi, prinsip saling menguntungkan, prinsip keadilan etika bisnis, prinsip integritas moral etika bisnis. Prinsip-prinsip etika bisnis, prinsip kejujuran etika bisnis. Pelaku bisnis diharuskan memiliki prinsip kejujuran agar mendapatkan kunci keberhasilan yang bertahan untuk jangka waktu lama. Jika terdapat seorang pebisnis yang berlaku tidak jujur dan curang, maka kemungkinan besar tidak akan ada pelaku bisnis yang bersedia untuk melakukan kerjasama. Prinsip otonomi etika bisnis. Prinsip otonomi pada etika bisnis adalah kemampuan dan sikap seseorang saat mengambil tindakan dan keputusan yang berdasarkan kesadarannya sendiri mengenai apa yang dianggapnya baik yang bisa dilakukan. Jika orang sadar dalam melakukan kewajibannya dalam berbisnis, maka dikatakan orang tersebut sudah memiliki prinsip otonomi dalam beretika bisnis. Sebagai contoh, dia paham mengenai bidang pekerjaannya dengan situasi dan tuntutan yang akan dihadapinya, dan mengetahui aturan apa saja di dalam bidang pekerjaan tersebut. Nah, selain itu, seseorang yang sudah memiliki fungsi otonomi akan sadar tentang risiko dan akibat yang akan muncul terhadap dirinya dan orang lain yang sebagai pelaku bisnis. Pada umumnya, seseorang yang memiliki prinsip otonomi akan lebih menyukai diberikan kebebasan dan kewenangan untuk melakukan hal yang dianggap baiknya. Prinsip saling memberi keuntungan. Pelaku bisnis harus menjalankan bisnisnya dengan sebaik mungkin agar masing-masing
pihak yang terkait mendapatkan keuntungan, sama seperti prinsip keadilan. Prinsip memberi keuntungan juga memiliki tujuan untuk menghindarkan salah satu pihak saja yang untung. Misalnya, pengusaha harus memberikan harga sebenarnya suatu barang terhadap konsumen serta memberikan pelayanan sebaik mungkin untuk memberikan kepuasan konsumen. Oleh karena itu, prinsip saling memberikan keuntungan harus dipegang erat. Prinsip keadilan etika bisnis. Prinsip yang satu ini mengharuskan pelaku bisnis diberlakukan secara adil dan disesuaikan dengan kriteria rasional. Selain itu pun mengharuskan seseorang agar dalam menjalankan suatu bisnis harus memperlakukan relasi internal dan eksternal secara sama dan memberikan hak mereka masing-masing. Hal ini bertujuan untuk menjauhkan kerugian terhadap salah satu pihak pelaku bisnis. Prinsip integritas moral etika bisnis. Dalam menjalankan tugasnya, para pelaku bisnis harus mempertahankan nama baik perusahaannya. Pelaku bisnis harus mengelola dan menjalankan bisnis dengan baik mungkin agar kepercayaan konsumen atau pihak lain terhadap perusahaan tetap ada. Dengan pengertian lainnya, seseorang atau pelaku bisnis harus memberikan dorongan terhadap diri sendiri dalam berbisnis untuk memunculkan rasa bangga. Hal ini biasanya dapat terlihat dari pelaku pembisnis di luar dan di dalam perusahaan. Dalam hal pembangunan suatu proyek konstruksi agar dapat berjalan dengan baik, selain diperlukan koordinasi dan kerjasama yang kompak, sebaiknya juga dilandasi dengan etika dan tujuan yang positif. Antara unsur-unsur pelaksana pembangunan, unsur-unsur pelaksana proyek konstruksi sangat penting perannya dan merupakan kunci dalam menggapai keberhasilan suatu proyek konstruksi. Bisnis konstruksi yang berhasil adalah bisnis konstruksi yang memperhatikan norma moral. Sebaliknya, bisnis konstruksi yang tidak menghiraukan etika akan hancur. Nah, hal-hal yang perlu ditanamkan pada etika dalam dunia konstruksi yaitu kedisiplinan. Berusaha mendisiplinkan diri dengan mentaati peraturan yang kita buat sendiri, membuat jadwal kegiatan dalam sehari, seminggu, atau sebulan, atau dalam kurun waktu tertentu akan membantu dalam melatih disiplin. Dengan begitu, kita akan berusaha bertindak atau melakukan kegiatan sesuai jadwal dan membuat hidup teratur tanpa adanya waktu yang terbuang sia-sia. Yang kedua, ada kejujuran. Kejujuran merupakan kunci untuk mendapatkan kepercayaan diri orang lain. Sekali tidak jujur, selamanya orang tidak akan percaya pada kita. Maka kejujuran itu perlu ditanamkan pada setiap profesi. Yang ketiga, kemandirian. Terdapat waktu di mana kita akan menerima banyak tuntutan untuk mandiri, baik itu di kehidupan kerja maupun kehidupan di luar kerja. Dalam kondisi seperti itu, kita harus bisa mengerjakan sesuatu masalah dengan sendiri, tidak tergantung pada orang lain, agar tidak mempersulit masalah yang sudah ada. Kemandirian bukan berarti melatih kita untuk individual dan egois, tetapi lebih menekankan pada penggalian seluruh potensi yang dimiliki agar mampu menyelesaikan setiap masalah. Dan selanjutnya, keberanian mengambil risiko. Segala sesuatu yang pasti ada risikonya. Orang yang tidak pernah berhadapan dengan risiko berarti ia tidak pernah melakukan apa-apa. Sebaliknya, orang yang banyak menghadapi risiko melakukan banyak hal, tetapi bila sudah niat dan sungguh-sungguh, apakah risikonya akan dijalani dengan ikhlas dan lapang dada. Di balik setiap risiko, suatu saat pasti ada manfaatnya yang bisa dipetik. Setiap pebisnis harus memiliki etika dalam bersikap. Tanpa adanya etika, persaingan bisnis menjadi tidak sehat dan akan ada banyak pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, agar Anda tidak termasuk salah satu pihak yang dirugikan, cobalah pelajari dulu apa saja etika yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis. Memiliki perusahaan adalah orang yang memiliki ide untuk memulai suatu bisnis dengan mengorganisasikan, mengelola, dan mengonsumsikan risiko suatu bisnis yang dihadapi permulaan bisnis. Dengan kata lain, pemilik perusahaan adalah orang yang berwenang untuk melakukan segala sesuatu terhadap usaha yang dimilikinya. Salah satu unsur penting yang harus diperhatikan oleh pemilik perusahaan adalah etika terhadap karyawan. Adapun beberapa tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan diantaranya
1. Komitmen hukum dan sosial perusahaan. Dikatakan memenuhi tanggung jawab hukum dan sosialnya apabila karyawannya diberi kesempatan yang sama tanpa memandang faktor suku, jenis kelamin, atau faktor lainnya. Bila mengabaikan hal tersebut, perusahaan akan menghadapi risiko tuntutan hukum. 2. Komitmen etis. Menghargai karyawan sebagai manusia juga berarti menghargai pelaku mereka sebagai individu yang bertanggung jawab secara etis. Setiap perusahaan harus memenuhi tanggung jawab yang diembannya, yaitu berupa 1. Tanggung jawab terhadap lingkungan atau ramah lingkungan. Yang kedua, tanggung jawab terhadap karyawan. Mendengarkan dan menghormati pendapat karyawan dan memberikan umpan balik positif. Meminta input kepada karyawan, memberi kepercayaan kepada karyawan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya tanggung jawab terhadap pelanggan dan melindungi hak-hak pelanggan berupa hak mendapat produk yang aman, hak mendapat informasi segala aspek produk, hak untuk didengar, hak memilih apa yang akan dibeli. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang etika bisnis sebagai pekerja. Dimanapun kita berada, kita selalu dihadapkan pada etika termasuk dalam lingkungan kerja. Karena etika juga sangat penting dalam dunia kerja. Hal ini dikarenakan etika menjadi kunci atau panduan kita dalam profesionalisme kerja. Etika kerja adalah aturan normatif yang mengandung sistem nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dalam perusahaan. Etika kerja ini dibuat untuk karyawan agar karyawan menjadi lebih disiplin dengan mentaati etika yang berlaku di tempat kerja sehingga dapat memperlancar kinerja sehari-hari. Etika kerja terkait dengan apa yang seharusnya dilakukan karyawan atau manajer. Untuk itu, etika kerja setiap karyawan didasari prinsip-prinsip berikut: melaksanakan tugas sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan, selalu berorientasi pada budaya peningkatan mutu kerja, saling menghormati sesama karyawan, membangun kerjasama dalam melaksanakan tugas-tugas perusahaan, memegang amanah atau tanggung jawab, dan kejujuran. Mungkin segitu aja video penjelasannya dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.